ASI dan ASI eksklusif. ASI adalah makanan pertama yang diberikan pada anak setelah lahir dan diberikan selama 6 bulan hingga 2 tahun. Pemberian ASI eksklusif pada anak diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi selama proses tumbuh kembangnya. Manfaat ASI bagi bayi. ASI dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi, mendapatkan zat anti tumor dari ibu, serta ASI sebagai sumber zat gizi karena memiliki komposisi zat gizi yang seimbang. Selain itu, ASI juga bermanfaat untuk menghindari adanya resiko obesitas pada bayi, serta meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anak. Sedangkan manfaat ASI bagi ibu yang pertama, untuk mempercepat pemulihan rahim ibu kembali seperti semula. Kedua, mencegah pendarahan pasca persalinan sehingga mencegah adanya anemia pada ibu menyusui, serta mempercepat pengembalian berat badan ibu seperti semula. Penyimpanan ASI atau ASI perah. Yang pertama, ASI disimpan dalam wadah bersih serta tertutup dan diberikan label tanggal penyimpanannya. Yang kedua, ASI disimpan sebanyak 15 hingga 60 ml per wadah sehingga menghindari adanya ASI yang terbuang. Yang ketiga, ASI yang tidak digunakan dalam jangka waktu 72 jam atau 3 hari didinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan freezer. Yang keempat, sebelum ASI dihangatkan, ASI dapat dikeluarkan dari freezer dan disimpan selama 12 jam pada rak pendingin. Yang kelima, ASI yang akan diberikan kepada bayi dimasukkan ke dalam wadah dan direndam dalam mangkok yang berisi air hangat. Yang keenam, ASI dapat diberikan secara perlahan-lahan kepada bayi dan dibiarkan bayi untuk menghisap sedikit demi sedikit. Yang ketujuh, botol dan dot tidak direkomendasikan untuk digunakan saat memberikan ASI karena mudah terkontaminasi. Yang kedelapan, ASI yang beku sudah dicairkan selama 24 jam sehingga tidak boleh diletakkan di suhu ruang selama lebih dari 2 jam. Tabel di bawah ini merupakan tata cara penyimpanan ASI perah. Untuk ASI yang disimpan pada cooler bag dengan suhu 15 derajat Celcius dapat bertahan hingga 24 jam. Untuk ASI yang disimpan dalam ruangan dengan suhu 27 hingga 32 derajat Celcius dapat disimpan hingga 4 jam. Dengan suhu di bawah 25 derajat Celcius dapat bertahan 6 hingga 8 jam. Untuk ASI yang disimpan pada kulkas dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius dapat bertahan 2 hingga 3 hari. ASI yang disimpan di freezer pada lemari es 1 pintu pada suhu negatif 15 derajat hingga 0 derajat Celcius dapat bertahan 2 minggu. Sedangkan pada lemari es 2 pintu dengan suhu minus 20 derajat hingga minus 18 derajat Celcius dapat bertahan hingga 3 sampai 6 bulan. Tata cara penyimpanan ASI menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini. ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan sejak bayi lahir ke dunia hingga berusia 6 bulan. Selama periode ASI eksklusif, ibu disarankan untuk memberikan ASI saja kepada si kecil. Pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini atau dikenal dengan IMD dan pemberian kolostrum kepada bayi. Tidak ada asupan yang lebih baik untuk bayi selain diberikan ASI. Air susu yang diproduksi secara alami oleh tubuh ibu memiliki kandungan nutrisi yang penting bagi tumbuh kembang bayi seperti vitamin, protein, karbohidrat, dan lemak. Komposisinya pun lebih mudah dicerna ketimbang diberikan susu formula. Oleh karena itu,
ASI dapat dikatakan sebagai makanan utama bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya. Terdapat beberapa jenis-jenis ASI. Yang pertama, kolostrum. Kolostrum akan keluar di hari 1 hingga ketiga kelahiran bayi, berwarna kekuningan kental, dan memiliki kandungan zat gizi serta antibodi yang tinggi. Yang kedua, ASI masa transisi. ASI ini akan keluar ketika hari keempat hingga 10 kelahiran bayi dan memiliki kadar protein rendah, sedangkan kandungan lemak, karbohidrat, dan volume semakin meningkat. Yang ketiga, ASI matur. ASI ini akan keluar pada hari ke-10 hingga seterusnya dan memiliki kadar karbohidrat ASI yang relatif stabil. Berikut adalah jenis-jenis ASI. Tenang Bunda, Bunda tidak sendirian, karena bukan hanya Bunda yang berjuang memberikan ASI kepada si kecil, tapi Bunda juga perlu bantuan dan dukungan dari keluarga serta orang sekitar. Berikut adalah peran keluarga dalam pemberian ASI eksklusif. Yang pertama, dukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif. Yang kedua, dukung ibu dalam pemenuhan nutrisi dengan mengonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, pastikan ibu mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Dan yang keempat, ciptakan suasana rumah yang tenang dan damai.